Saya dua. A- Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Isani Mazelvi dan Bapak Devri Kogus Maputra yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk mempresentasikan Project Based Learning 2, di mana perusahaan kami Indonyam Bakery yang bergerak di bidang bakery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ivani Zahra dengan NIM 23005, 22004, dan rekan saya. Saya Zandra Madiusni dengan NIM 2300522039. Saya Sarah Mildi Tri Rahayu dengan NIM 2300529001. Baik, mengenai informasi perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya Zandra. Kepada Zandra, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu kita membahas tentang informasi perusahaan, di mana kami menamai perusahaan kami yaitu Indonyam Bakery, di mana ini bergerak di bidang manufaktur yang membuat makanan, contohnya produk roti, biskuit, donat, dan sebagainya. Lalu, sistem dekomposisi dan sistem interdependensi dari perusahaan Indonyam Bakery adalah dari sistem dekomposisi itu ada alat timbangan dan alat pembersih mesin. Lalu sistem interdependensi terdapat mixer adonan, mesin pencetak biskuit, mesin pengganti biskuit, dan lain-lain yang dapat teman-teman lihat di PPT kami. Next. Lalu, perusahaan Indonyam Bakery memiliki jenis transaksi. Yang pertama yaitu ada transaksi finansial, penerimaan kas dari hasil penjualan, lalu ada pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan, dan peminjaman dan pembayaran utang. Lalu ada transaksi non-finansial. Yang pertama yaitu rekrutmen karyawan atau staf, tawar-menawar dengan pemasok, serta tanda tangan kontrak kerjasama dengan klien atau pemasok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zandra. Selanjutnya, aliran data yang akan dijelaskan oleh Shelly. Kepada Shelly, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aliran data yang ada pada bisnis kami ini. Yang pertama tuh ada arus vertikal, di mana seorang akuntan atau staf memberikan hasil laporan keuangan perusahaan ke supervisor untuk diperiksa laporannya, kemudian akan meneruskannya kepada manajer untuk mempertimbangkan keputusan yang strategis. Yang kedua ada arus horizontal, di mana Departemen Keuangan yang membutuhkan data berkaitan dengan jumlah karyawan, maka Departemen Keuangan akan meminta data tersebut kepada manajemen SDM. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan akuntansi, yaitu kami menggunakan semi komputerisasi. Seperti saat pembelian bahan baku, kami membuat daftar bahan baku di sebuah buku secara manual, lalu rincian harga dan total harga diinput ke komputer, buat customer melakukan pembelian, transaksi dicatat menggunakan komputer, dan stok langsung diberikan ke tangan customer. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Shelly. Selanjutnya, interaksi pihak eksternal oleh Indonya Bakery akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, Indonya Bakery melakukan interaksi ke vendor, di mana Indonya Bakery akan mengirimkan pesanan pembelian bahan baku kepada vendor, kemudian vendor akan mengirimkan bahan bakunya dan juga faktur kepada bakery. Kemudian Indonya Bakery barulah melakukan pembayaran kepada vendor. Selanjutnya Indonya Bakery berinteraksi kepada investor, di mana Indonya Bakery akan memberikan laporan keuangan kepada investor. Setelah itu barulah investor memberikan modal atau dana kepada Indonya Bakery. Nah, kemudian Indonya Bakery akan memberikan laporan keuangan secara berkala kepada investor sebagai bentuk pelaporan beserta membayarkan dividen kepada investor. Indonya Bakery juga berinteraksi dengan badan pemerintah, di mana badan pemerintah akan menetapkan regulasi dan bentuk pajak yang harus diikuti oleh Indonya Bakery. Kemudian barulah Indonya Bakery harus membayar pajak dan menyerahkannya ke badan pemerintah. Kemudian berinteraksi juga dengan pelanggan, di mana pelanggan melakukan pesanan barang kepada Indonya Bakery. Yang selanjutnya Indonya Bakery akan memberikan produk dan faktur kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran kepada Indonya Bakery.
Indonyam Bakery juga melakukan interaksi kepada kreditor, di mana Indonyam Bakery mengajukan peminjaman, lalu kreditor memberikan pinjaman kepada Indonyam Bakery. Setelah itu barulah Indonyam Bakery melakukan pembayaran peminjaman kepada kreditor beserta memberikan laporan keuangan kepada kreditor. Selanjutnya, interaksi pihak internal. Indonyam Bakery berinteraksi dengan karyawan, di mana karyawan akan memberikan tenaga kerjanya dan layanan kepada Indonyam Bakery. Di mana selanjutnya Indonyam Bakery harus membayarkan upah, gaji, dan komisi kepada karyawan. Mohon maaf sebelumnya, eh, terdapat kesalahan pada diagramnya. Di sini eh, seharusnya tidak ada. Baik, lanjut. Indonyam Bakery berinteraksi juga dengan manajemen, di mana manajemen Indonyam Bakery akan memberikan laporan manajerial dan laporan keuangan dari sistem informasi akuntansi ke manajemen. Dan manajemen setelah itu akan memberikan arahan terkait penyusunan anggaran dan juga memastikan bahwa pencatatan akuntansi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar. Baik, selanjutnya siklus pendapatan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh Zandra. Kepada Zandra, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu pertanyaan terkait siklus pendapatan. Untuk yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Kami memasarkan produk bakery kepada semua usia atau kalangan, lalu pesanan kami dapat disesuaikan dengan request pelanggan, dan kami juga membuat produk acara khusus seperti pernikahan, pesta ulang tahun, dan acara lainnya, serta kami juga membuat bakery sesuai dengan tren konsumen saat ini. Pertanyaan selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Persediaan pada Indonesia Bakery dihitung berdasarkan perputaran persediaan. Metode ini mengukur seberapa cepat persediaan terjual dalam periode tertentu. Hal ini membantu menentukan jumlah ideal untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Kami menempatkan produk yang lebih lama di bagian depan atau atas rak agar digunakan terlebih dahulu dan tambahkan stok baru di belakang atau di bawah. Next. Yang ketiga itu terkait bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan. Eh, Kami Indonesia Bakery mengirimkan produk kami dengan pihak ketiga seperti Gojek atau pengguna outsourcing, Maxim, Shopee Food, lalu biaya tersebut ditanggung oleh pelanggan. Next. Selanjutnya pertanyaan mengenai berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa. Kami menawarkan harga dengan memberikan keseimbangan antara margin keuntungan dan daya beli konsumen, sehingga produk tetap kompetitif di pasar. Penentuan harga optimal ini melibatkan berbagai pertimbangan seperti biaya produksi, permintaan konsumen, persaingan, dan nilai produk di mata pelanggan. Next. Lalu yang kelima yaitu haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Kami Indonesian Bakery tidak menggunakan sistem kredit, melainkan menerapkan sistem pembayaran dengan DP atau uang muka. Ini memastikan bahwa pelanggan menunjukkan komitmen finansial di awal dan mengurangi risiko piutang yang tak tertagih. Persyaratan pembayaran DP sebesar 30% dari total transaksi dengan pelunasan yang dilakukan pada saat pengambilan atau pengiriman barang. Yang keenam yaitu bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Kami menerima pembayaran pelanggan menggunakan kartu debit, transfer bank, e-wallet, dan cash, agar dapat memudahkan transaksi dengan banyak opsi yang kami tawarkan, dan agar lebih efisien serta dapat membantu meningkatkan kelancaran arus kas, serta menjaga fleksibilitas dalam operasional sehari-hari. Dengan begitu kami siap menghadapi kebutuhan operasional tambahan kapan saja. Selanjutnya, mungkin selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Zandra. Selanjutnya, flowchart siklus pendapatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siklus pada siklus pendapatan dimulai dari toko, di mana pesanan pelanggan akan dilakukan secara manual, yang nantinya akan menghasilkan 3 rangkap catatan pesanan, di mana rangkap pertama akan dilanjutkan ke proses pembayaran dan menghasilkan 2 nota, di mana nota pertama akan diarsipkan dan nota kedua akan diberikan ke pelanggan. Catatan pesanan yang rangkap kedua akan diberikan ke warehouse dan rangkap ketiga akan diberikan ke departemen produksi. Di warehouse, catatan pesanan ini
Setelah itu, warehouse akan melakukan cek ketersediaan bahan baku. Apabila tidak tersedia, warehouse harus membuat laporan permintaan dua rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsipkan dan rangkap kedua akan diberikan ke Departemen Manajemen untuk dilanjutkan ke siklus pengeluaran. Apabila bahan bakunya tersedia, mak- Apabila bahan bakunya tersedia, maka warehouse akan mempersiapkan bahan bakunya dan menghasilkan daftar bahan baku dua rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsipkan dan rangkap kedua akan dibawa ke Departemen Produksi beserta bahan bakunya. Di sini Departemen Produksi sudah menerima dua file, di mana yang pertama itu catatan pesanan dari toko dan yang kedua daftar bahan baku dari warehouse. Selanjutnya Departemen Produksi akan memulai proses produksi beserta juga pengemasannya. Setelah melakukan proses produksi, maka akan muncullah laporan hasil produksi. Yang selanjutnya, Departemen Produksi akan melakukan pemeriksaan kualitas. Apabila tidak memenuhi standar, maka harus harus mengevaluasi kesalahan produk dan mengulangnya di proses produksi. Apabila kualitas sudah memenuhi standar, maka Departemen Produksi akan membuat laporan produksi dan menghasilkan laporan produk jadi dua rangkap, di mana rangkap kedua akan dilanjutkan ke siklus produksi dan rangkap pertama akan dilanjutkan ke membuat laporan stok barang yang menghasilkan laporan stok barang. Kemudian dilanjutkan ke toko, di mana sekaligus membawa produk jadi tadi. Saat di toko, ketika produk jadi sudah dibawa dan beserta laporan stok barangnya, produk sudah tersedia untuk dijual atau diambil dan pelanggan melakukan pembelian. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran dan menghasilkan nota dua rangkap, di mana rangkap kedua akan diberikan ke pelanggan dan rangkap pertama akan dilanjutkan ke Departemen Keuangan. Setelah mendapatkan nota, Departemen Keuangan akan mencatat transaksi yang menghasilkan jurnal transaksi. Kemudian membuat laporan keuangan dan menghasilkan dua rangkap laporan keuangan, di mana yang pertama akan diarsipkan dan yang kedua dibawa ke Departemen Manajemen untuk dilakukan evaluasi dan menghasilkan hasil evaluasi. Baik, untuk ancaman siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Shelly. Kepada Shelly, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan. Ancaman siklus pendapatan seperti tidak tersedianya bahan baku yang cukup, terjadi kesalahan dalam pencatatan stok, kehabisan bahan baku secara tak terduga, hilangnya bahan baku yang kadaluarsa, kualitas bahan baku menurun, rusaknya bahan baku saat penyimpanan dalam gudang, tidak sesuainya suhu penyimpanan dengan bahan baku, adanya bahan baku yang tidak teridentifikasi, serta terlambatnya pengiriman bahan baku dari pemasok. Nah, selanjutnya, next yaitu ada pengendalian siklus pendapatan. Pengendalian yang dapat dilakukan seperti lakukan pemantauan stok bahan baku secara berkala, gunakan software manajemen inventaris, terapkan metode FIFO pada persediaan, pasang CCTV di gudang, lakukan pengecekan visual pada bahan baku, sesuaikan suhu penyimpanan dengan bahan baku, beri label keterangan untuk setiap bahan baku, sediakan staf khusus untuk memantau stok gudang, buat SOP penerimaan barang, serta kerjasama dengan pemasok terpercaya dan handal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Shelly. Selanjutnya kita masuk ke siklus pengeluaran, di mana untuk pertanyaan siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh Shelly kembali. Kepada Shelly, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada siklus pengeluaran. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Persediaan penjualan dalam satu hari kami menargetkan 35 kue terjual, dan untuk jaga-jaga kami akan menambah 5 kue lagi sehingga stok optimal kami dalam satu hari itu ada 40 kue. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Untuk perlengkapan seperti sarung tangan, kertas roti, dan lain-lain, seperti sarung tangan, kebutuhan kami membutuhkan 2 kotak dalam 1 bulan. Untuk jaga-jaga, kami menambah 1 kotak lagi, sehingga kami butuh 3 kotak dalam 1 bulan.
Nah, seperti Kartaswati, kami membutuhkan 2 rim dalam 1 bulan, cadangan kami 1 rim, sehingga kami membutuhkan 3 rim dalam 1 bulan. Nah, selanjutnya, pertanyaan ketiga, pemasok manakah yang akan menyediakan kualitas dan layanan terbaik dan harga terbaik? Kami memiliki pemasok sumber juara yang memiliki kriteria produk berkualitas tinggi, pelayanan yang baik, pengiriman tepat waktu, harga terjangkau, serta diskon pembelian yang sangat besar. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Yang pertama, kita dapat bernegosiasi dengan pemasok. Yang kedua, perjanjian kontrak tahunan. Yang ketiga, menerapkan pembelian tepat waktu atau just-in-time purchasing. Pertanyaan kelima, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? Yang pertama, kita dapat menggunakan analisis data. Yang kedua, kita dapat menggunakan perangkat manajemen gudang atau warehouse management system. Selanjutnya, pertanyaan keenam, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan oleh pemasok? Yang pertama, perusahaan kami membuat perencanaan keuangan dengan baik. Dan yang kedua, kami mengelola persediaan dengan sangat efisien. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Yang pertama, kita dapat bernegosiasi untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran ke vendor, sehingga perusahaan kita memiliki banyak waktu untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan. Nah, yang kedua, kita bisa memanfaatkan diskon pembayaran yang cepat yang ditawarkan oleh vendor untuk menghemat biaya bahan baku. Nah, yang ketiga, untuk transaksi yang besar, kita dapat meminta pembayaran bertahap ke vendor agar beban kas kita lebih tersebar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Shelly. Selanjutnya, flowchart pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Zandra. Kepada Zandra, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu flowchart pengeluaran. Di mana flowchart pengeluaran ini dimulai dari Departemen Manajemen. Lalu Departemen Manajemen memiliki laporan permintaan yang berasal dari siklus produksi. Lalu akan diambilnya pengambilan keputusan apakah disetujui. Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke Departemen Produksi. Jika disetujui, maka dilanjutkan ke Departemen Keuangan, yaitu terdapat dokumen laporan permintaan, lalu akan dilakukan periksa seleksi dan seleksi anggaran. Lalu akan ada keputusan jika tidak disetujui, maka dikembalikan laporan tersebut ke Departemen Manajemen untuk revisi atau ditunda. Lalu jika disetujui, maka melakukan pemesanan ke vendor. Selanjutnya, kita akan diberi faktur yang akan dilanjutkan di warehouse dengan 2 rangkap. Faktur tersebut membawa dengan bahan bakunya. Lalu dilakukan pemeriksaan barang dan faktur. Selanjutnya, akan diambil keputusan jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke vendor. Jika disetujui, maka diverifikasi faktur tersebut, lalu menghasilkan 2 rangkap faktur yang telah terverifikasi. Lalu akan disimpan barang tersebut di gudang dan menghasilkan laporan penerimaan barang yang akan diarsipkan. Dari 2 rangkap faktur tersebut, 1 faktur lagi akan dilanjutkan ke Departemen Utang Dagang. Lalu akan dicek kembali faktur tersebut dan melakukan proses pencatatan transaksi dan penjadwalan serta pembayaran, lalu menghasilkan laporan jadwal pembayaran sebesar 2 rangkap. Yang satunya diarsip, yang satu lagi akan lanjut ke Departemen Keuangan, di mana laporan jadwal pembayaran tersebut akan melakukan proses pembayaran, lalu menghasilkan bukti pembayaran, dan melakukan proses pencatatan pelunasan utang, dan akan menghasilkan laporan akhir, yang akan dilanjutkan ke Departemen Manajemen, di mana Departemen Manajemen tadi akan membawa dokumen laporan akhir, lalu akan dilanjutkan pengevaluasian dari dokumen tersebut, dan akan menghasilkan laporan hasil evaluasi, dan selesai di siklus pengeluaran atau flowchart pengeluaran. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zandra. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada siklus pengeluaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ancaman siklus pengeluaran. Eh, Ancamannya dapat berupa pesanan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pesanan fiktif dari orang yang tidak bertanggung jawab, keterlambatan laporan permintaan, data pesanan yang tidak lengkap,
kesalahan dalam persetujuan pesanan, manipulasi laporan permintaan, tidak ada dokumentasi persetujuan atau penolakan, pengabaian permintaan yang penting, persetujuan dilakukan tanpa pertimbangan mendalam, serta konflik kepentingan dalam persetujuan permintaan, di mana pengendaliannya dapat kita lakukan dengan melakukan verifikasi terhadap barang yang dibutuhkan sebelum adanya persetujuan, pemisahan tugas antara pengajuan dan persetujuan permintaan, penerapan sistem pengajuan online untuk transparansi, audit berkala terhadap laporan permintaan, adanya SOP untuk alur persetujuan permintaan, penyimpanan arsip dokumen persetujuan, penggunaan formulir standar untuk permintaan, pembatasan akses ke dokumen permintaan, supervisi langsung oleh manajer terkait, dan penerapan tanda tangan elektronik. Selanjutnya kita masuk ke siklus produksi. Lanjut pada flowchart produksi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di produksi itu dimulai di toko saat pesanan pelanggan masuk dilakukannya pesanan pelanggan secara eh, manual oleh pelanggan itu menghasilkan catatan catatan pesanan sebanyak 3 rangkap, di mana rangkap pertama akan dilanjutkan ke siklus pendapatan, dan rangkap kedua akan diberikan ke warehouse dan rangkap ketiga akan diberikan ke departemen produksi. Di warehouse, catatan pesanan ini setelah menerima catatan pesanan, warehouse akan melakukan cek ketersediaan bahan baku. Apabila tidak tersedia, warehouse harus membuat laporan permintaan 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsipkan dan rangkap kedua akan diberikan ke departemen manajemen untuk diteruskan ke siklus pengeluaran. Apabila bahan baku tersedia, maka warehouse akan melakukan persiapan bahan baku, yang kemudian akan memunculkan daftar bahan baku sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan diarsipkan dan rangkap kedua akan diteruskan ke departemen produksi. Di sini departemen produksi setelah menerima 2 file, yaitu catatan pesanan dan daftar bahan baku beserta bahan bakunya. Setelah itu barulah dilakukan proses produksi, beserta pengemasan. Nah, setelah itu barulah muncul laporan hasil produksi yang kemudian baru dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila tidak memenuhi standar, maka akan dilakukan evaluasi kesalahan produk yang setelah itu akan diulang kembali proses produksinya. Apabila memenuhi standar, maka departemen produksi akan membuat laporan produksi yang menghasilkan 2 rangkap laporan produk jadi, di mana rangkap pertama akan diteruskan untuk membuat laporan stok barang dan menghasilkan laporan stok barang, kemudian dilanjutkan ke siklus pendapatan. Nah, laporan produk jadi tadi yang rangkap kedua akan dilanjutkan ke Departemen Manajemen untuk dilakukan evaluasi kinerja produksi yang menghasilkan laporan hasil evaluasi. Setelah itu, barulah dilakukan perencanaan stok yang menghasilkan laporan perencanaan stok sebanyak 2 rangkap, di mana rangkap kedua akan diarsipkan dan rangkap pertama akan dibawa ke Departemen Produksi untuk disimpan. Nah, eh, disinilah flowchart siklus produksi selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus produksi akan dijelaskan oleh Shelly. Kepada Shelly, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ancaman pada siklus produksi. Yang pertama, seperti kesalahan dalam pemeriksaan stok bahan baku, data stok bahan baku tidak akurat, bahan baku yang diperlukan tidak tersedia, ketidaksesuaian antara data stok dengan fisik bahan baku rusak atau kadaluarsa, penyimpanan bahan baku tidak layak, keterlambatan penyusunan laporan permintaan bahan baku, pemalsuan data stok oleh pihak internal perusahaan, barang hilang akibat pencurian atau salah pencatatan. Yang terakhir itu terjadi kekacauan ketika barang masuk dan keluar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Shelly. Untuk pengendalian siklus produksi akan dijelaskan oleh Zandra. Kepada Zandra, disilakan. Baiklah, selanjutnya itu tentang pengendalian siklus produksi. Yang pertama itu ada penerapan sistem pencatatan stok otomatis dengan sistem ERP, lalu ada audit rutin terhadap stok bahan baku, lalu menyiapkan SOP pemeriksaan ketersediaan stok, pelatihan staf gudang terkait pengelolaan stok, sistem pelabelan bahan baku atau barcode,
Lalu pembuatan jadwal pengecekan kondisi bahan baku, dokumentasi terkait permintaan bahan baku, pembatasan akses ke area penyimpanan bahan baku, penerapan CCTV untuk pengawasan gudang, serta supervisi langsung oleh manajer gudang. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Zandra. Em, Mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya tadi, berakhir pula lah presentasi kelompok kami pada hari ini. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.